Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Putri Kinanti Ritonga dengan NIM 0702213096 akan melafalkan hadis arba'in dari tugas dosen pengampu Dr. Andus Haji Miswar Rosyid. Berikut lantunan hadis yang dapat saya sampaikan. Hadis ke-1. Amal tergantung niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Hadis ketiga, rukun Islam. An Abi Abdirrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Artinya, dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis keempat, proses penciptaan manusia dan takdir yang menyertainya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajlihi wa amalihi wa syaqiyyu aw sya'id. Fawallahu alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli
ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'u fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum layamalu bi'amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Artinya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami dan beliau seorang yang jujur lagi diakui kejujurannya. Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa sperma. Kemudian menjadi segumpal darah, selama itu pula kemudian menjadi segumpal daging, selama itu pula. Kemudian diutus seorang malaikat kepadanya untuk meniupkan ruh padanya, dan diperintahkan 4 kalimat menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amal penghuni surga hingga jarak antaranya dan surganya sejengkal. Lalu takdir mendahuluinya. Lalu dia beramal dengan amal penduduk neraka. Lalu ia pun memasukinya. Dan sesungguhnya seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amal penduduk neraka hingga jarak di antaranya dengan neraka hanya sejengkal. Lalu takdir mendahuluinya. Lalu ia beramal dengan amal penduduk surga, maka ia pun memasukinya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis kelima, bahaya bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddu. Artinya, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami ini yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis keenam, halal dan haram. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillahin Nu'man bin Bishir radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma umuru mushtabihat la ya'lamuhunna katsiru minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa'a fi ala wa inna likulli malikin himain ala wa inna himallahi maharimuhu alla wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhal jasadu kulluhu idza fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Artinya,
Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Hashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hanya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga diri dari hal yang samar atau syubhat, sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh pada yang syubhat akan terjatuh pada yang haram, seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkannya. Ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika baik-baik pula seluruh tubuh, tetapi jika buruk-buruk pula seluruh tubuh, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ketujuh. Agama adalah nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausid dari radhiyallahu anhu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat dinun nasihat. Qulna liman qala Allah wali katabih wali rasulih wal aimmatil muslimin wa ammatihim. Artinya, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan pemimpin kaum muslimin dan orang awamnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ke-8. Haram darah seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah qala umirtu an aqatilan nasa hatta yashhadu an alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Artinya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat dan membayar zakat. Jika mereka melaksanakan hal tersebut, maka mereka telah memelihara harta dan darah mereka dari kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ke-9. Meninggalkan yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah innallaha ta'ala tayyibu la yaqbalu illa tayyiba. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalina faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibat ma razaqnakum. Thumma dzakarar rajulat yutilus safara as'atha
akhbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramu wa mashrabuhu haramu wa malbasuhu haramu wa khudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak mau menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang telah diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal solih. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Kemudian, beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu, dan mengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya dikenyangkan dengan makanan haram. Maka bagaimana mungkin orang doanya akan dikabulkan? Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ke-10. Menjalankan perintah semampunya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahmani bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang lagi kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ke-11. Tinggalkan apa yang meragukan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin Hasani bin Ali bin Abi Talibi sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Artinya, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW, dan kesayangannya berkata, aku hafal dari Rasulullah SAW, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Nasai. Dan hadis ke-12. Tinggalkan apa yang tidak berguna. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsu hasanu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan selainnya seperti itu. Hadis 13. Mencintai sesama muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah SAW, dari Nabi SAW bersabda, tidak beriman dengan sempurna salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis 14. Sebab-sebab halalnya darah seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathi thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wattaraku lidinihi mufariqul jamaah. Artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 hal. Orang yang berzina padahal sudah menikah, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ke-15. Berkata baik, hormati tetangga, memuliakan tamu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ke-16. Jangan marah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la takhdab faraddada miraran wa qala la takhdab. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku nasihat." Beliau menjawab, "Jangan marah." Dia mengulangi nasihat beberapa kali dan beliau menjawab, "Jangan marah." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ke-17. Berbuat baik atas segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Syaddadi bani Aushin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa'ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Artinya, dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, membunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelihlah dengan baik pula. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan mempermudah penyembelihannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ke-18. Bertakwalah kepada Allah di mana saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundubi bin Junadata wa Abi Abdirrahmani Muadzi bini Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Artinya dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdirrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, maka Ia akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadis ke-19, jagalah Allah maka Dia akan menjagamu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbasin Abdillah bin Abbasin radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawaman faqala ya khulamu inni u'allimuka kalimat ihfazillah ihfazillahi tajidahu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza asta'anta fasta'ina billah wa'lamu annal ummati lawujtama'at ala an yanfa'uka bisi'in lam yanfa'uka illa bisi'in qad katabahu wa halaka wa inna ijtama'u ala an yadurruka bisi'in lam yadruka ila basi'in qad katabahu Allahu alaika rufa'at aqlamu wa jaffitis suhuf. Artinya dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Lalu beliau bersabda, hai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarimu satu kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya umat manusia bersatu untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali sesuatu yang jelas Allah tulis untukmu, dan seandainya mereka bersatu untuk menimpakan suatu bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa menimpakan bahaya kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditulis atasmu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadis ke-20. Rasa malu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin Uqbati bin Amril Ansariyil Badriyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adarakal nasu min kalamin nubuwatil
ula idza lama tastahyi fasna ma syi'ta. Artinya dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansyari al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya sebagian ajaran yang masih dikenal umat manusia dari perkataan para nabi terdahulu adalah, bila kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Bukhari. Ke-21 Istiqomah. Ni Abi Amri wakila Abi Amrata Syufyana ni Abdillahi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan khairaka qala qul amantu billahi thumma istaqim. Artinya dari Abu Amr, ada yang berpendapat Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Ats-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah ucapan yang tidak aku tanyakan lagi kepada selain Anda. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis kedua-dua amalan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillahi Jabir bin Abdillahi Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu Ramadan wa ahlatul halal wa haramtul haram wa lam uzid ala dhalika say'an adkhulul jannah qala na'am. Artinya dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansyari radhiyallahu anhu bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, bagaimana pendapat Anda jika aku sholat wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah selain itu? Apakah aku akan masuk surga? Beliau menjawab, ya. Diriwayatkan oleh Muslim. Makna aku mengharamkan yang haram adalah aku menjauhinya, dan makna aku menghalalkan yang halal adalah aku mengerjakannya dengan meyakini kehalalannya. Hadis ke-23, bersuci, hamdalah, tasbih, salat, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malikil Harith bin Asimul As'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamlul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamlani au tam'u ma bainas samai wal ardi wa sallatu nuru wa saddaqatu burhanu wa sabru diya'u wal qur'anu hujjatu laka au alaika kullun nasi yakhdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Artinya dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuci sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi atau keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahayanya, sedekah adalah bukti, sabar adalah lentera, dan Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau yang melawanmu.
Setiap manusia memasuki waktu pagi dalam keadaan menjual dirinya, lalu dia memerdekakannya atau membinasakannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ke-25, kalimat thayyibah dzikir adalah sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidon anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlul dathuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihati sadaqat wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmaidati sadaqah wa kulli tahlilati sadaqah wa amrin bil ma'ruf sadaqah wa nahyin an munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajru. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wa wizru. Fakadzalika idza wada'aha fi halali kana lahu ujru. Artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sekelompok manusia dari sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong banyak pahala. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Beliau bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap memerintah yang ma'ruf adalah sedekah, setiap melarang kemungkaran adalah sedekah, dan senggama kalian adalah sedekahnya pula. Mereka berkata, ya Rasulullah, benarkah salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya lantas dia mendapat pahala? Beliau menjawab, bagaimana menurut kalian jika dia melampiaskannya pada yang haram? Bukankah dia akan mendapat dosa? Beliau begitu pula, jika dia melampiaskannya pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ke-26, macam-macam sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatu kullu yawmin tatlu fihi syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitu anit tariqi sadaqah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Setiap persendian manusia wajib bersedekah. Setiap hari di mana matahari terbit di hari itu, engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau menolong seseorang untuk menaiki tunggangannya atau mengangkutkan barangnya ke atas tunggangannya adalah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau ayunkan menuju sholat adalah sedekah. Engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ke-27. Pengertian kebaikan dan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawasi bin Sam'ani radhiyallahu anhuma anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala birru husnul khulqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yatli'a alaihin nas. Artinya dari An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan adalah akhlak yang mulia dan dosa adalah apa yang membuat sesak dadamu dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ke-28. Wasiat Rasul berpegang teguh kepada sunnah dan jauhi bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najihil Araba dibni Sarayata radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina qala ausikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sama'i wat-ta'ati wa in ta'ammara alaikum 'abdun fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara tilafan kathiraan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin mahdiyina abdu alaiha bin nawajizi wa iyyakum wa muhtadatsatil umuri fa innakal kulli muhtadithi bid'ah wa kulli bid'atin dolalah. Artinya dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan suatu nasihat yang menjadikan hati bergetar dan mata menangis. Lalu kami berkata, "Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat." Beliau menjawab, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mendengar dan patuh meskipun yang menjadi pemimpin kalian seorang budak. Barang siapa yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat sebanyak sekali perbedaan. Maka hendaklah ia berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing. Gigitlah ia dengan gigi geraham, waspadalah kalian dari perkara yang baru dan setiap bid'ah adalah sesat." Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ke-29. Amalan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaidini minan nar. Qala laqad sa'alta an azimin wa innahu layasiru ala man yassarahu Allahu ta'ala alaihi.
ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair wa as-sawmu junnah was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar wa salatur rajuli fi jawfil laili thumma tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'lamun. Thumma qala ala ukhbiruka bira'sil amri wa amudihi wa zirwati sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amril islamu wa amuduhu salatu wa zirwatu sanamihil jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimaliki dzalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisanihi wa qala kuffa alaika hadha. Qultu ya Nabiyallah wa inna lamu akhadhuna bima natakallamu bih. Faqala takilatka ummuka ya Mu'adzu wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidul sinatihim. Artinya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahu aku amal yang akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, engkau telah bertanya tentang masalah yang besar, namun itu adalah perkara yang mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Engkau menyembah Allah, jangan menyekutukannya dengan apapun, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebajikan? Puasa adalah perisai, sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, dan sholatnya seseorang di tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, hingga firman-Nya, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian beliau bersabda kembali, maukah kamu kuberi tahu pangkal agama, tiangnya, dan puncak tertingginya? Aku menjawab, mau, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak tertingginya adalah jihad. Kemudian beliau melanjutkan, maukah kamu kuberitahu tentang kendali bagi semua itu? Saya menjawab, mau, wahai Rasulullah. Beliau lalu memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Saya berkata, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan-ucapan kita? Beliau menjawab, celaka kamu, bukankah banyak dari kalangan manusia yang tersungkur ke dalam api neraka dengan mukanya terlebih dahulu? Dalam riwayat lain, dengan lehernya terlebih dahulu itu gara-gara buah ucapan lisannya. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadis ke-30. Batasan-batasan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ta'labatal Khushani Durthumi dan Mibni Nasirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha farada faraido fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha harrama asya'a fala
yantahikuha wa sakata anna asya'a rahmatan lakum khairan nisyanin fala tabhathu anha. Artinya dari Abu Thalabah Al-Khusyani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah engkau menyepelekannya. Telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah engkau melanggarnya. Dan telah pula mengharamkan beberapa hal, maka janganlah engkau jatuh ke dalamnya. Dia juga mendiamkan beberapa hal karena kasih sayangnya kepada kalian, bukannya lupa, maka janganlah engkau membahasnya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan lain. Ke-31 Juhud terhadap dunia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abasa Sa'di bin Sahali Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amali idza amaltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas faqala azihada fit dunya yuhibbakallah wa izhada fi ma indan nasi yuhibbakan nas. Artinya dari Abul Abbas Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku kerjakan maka Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Beliau menjawab, juhudlah di dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah dari apa yang di tangan manusia maka manusia akan mencintaimu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ke-32 Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Sa'adin bin Malikin bin Sinanil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Artinya dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinam al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan akan orang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ke-33 Tuntutan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwali qaumin wadima'ahum walakinil bainatu alal mudda'i wal yaminu ala man angkar. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutannya, niscaya orang-orang akan menuntut harta suatu kaum dan darah mereka. Namun bukti wajib bagi penuntut dan sumpah wajib bagi yang mengingkarinya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis ke-34 Wajib mengubah kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra minkum munkara falyukhayyirhu biyadihi fa illam yastata' fa bilisanihi fa illam yastata'
fabiqalibih wa dzalika adhaful iman. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa maka dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemah iman. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ke-35, sesama muslim bersaudara. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasyadu wa la tanajasyu wa la taba'adu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan al-muslim uhwal muslim la yazalima wa la yakhduluh wa la yaghzibuh wa la yaqiruh at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadirihi thalatha marat bihasbil amri'i minasyara an yahqira akhahul muslim kullul muslimi alal muslimi harami damuhu wa maluhu wa irduh. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, jangan saling najasi, jangan saling marah, jangan saling membelakangi, dan jangan saling menjual barang yang sedang ditawar saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim menjadi saudara muslim lainnya. Tidak boleh ia menzaliminya, melantarkannya, dan menghinanya. Takwa itu di sini. Beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ke-36, balasan menolong sesama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an mu'mina kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurabatan min karabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sarri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirati wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abadi makanal abdu fi auni akhih wa man salaka tariqan yalatamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatalawna kitabillahi wa yatadarasunahu bainahuma ila nazalat alaihim sakinata wa khasiyatahum rahmati wa hafatuhumul malaikati wa dzakarahumullah fi man indahu wa man batta'i bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya
di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba selagi dia menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada malaikat yang ada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ke-37. Niat berbuat kebaikan dan keburukan. Ani bani Abbasi radhiyallahu anhuma ani bani sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala annahu qala inna Allah katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanatin ila sab'i ma'ati di'fin ila adhafi kathirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Robnya Tabaraka wa ta'ala, beliau bersabda, sesungguhnya hanya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 70.000 lipat hingga perlipatan yang banyak. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ke-38. Keutamaan wali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtuhu alaih wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani li'utiyannahu wala in asta'adzani li'u'idhannah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku maka mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku,
pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ke-39. 3 hal yang dimanfaatkan tak sengaja lupa terpaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Abbasi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li anna ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan yang tanpa sengaja atau tidak tahu dan kesalahan karena tidak dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi. Hadis ke-40. Hiduplah laksana orang asing dan musafir. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimunkibiya faqala kun fid dunya ka'annaka kharibun au abiru sabili. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Hadis ke-41. Hawa nafsu. An Abi Muhammadi Abdillahi ibni Umari bani Asi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an limahi tu bihi. Haditsu hasanu sahihu rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman secara sempurna seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Dari kitab Al-Hujjah dengan sanad sahih. Hadis ke-42. Ampunan Allah itu luas. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awatani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala abali. Ya ibna Adam lau balaghat dhunubuka wa khanas samai thumma taghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam innaka lau ataitani bikirabil ardi khataya thumma liqitani la tusrika bi syai'an li'ataituka biqirabiha maghfirah. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Tabarak wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi pula ampunan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Demikianlah hadis yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.